Salam kredensial. Salam jumpa lagi para sahabat Trias Kredensial. Kali ini kita akan bicara soal korupsi. Korupsi yang hampir tiap hari kita dengar, kita baca di media, dan akhir-akhir ini menjadi banyak pembicaraan masyarakat karena pembebasan misalnya 23 para koruptor. Dan terakhir kita mendengarkan berita tentang Gubernur Papua. Banyak hal kita bisa bicarakan soal korupsi yang dari waktu ke waktu sepertinya patah tumbuh hilang berganti, tidak habis-habisnya. Sudah banyak orang yang ditangkap, sudah banyak orang yang diadili dan dihukum, tapi masih tetap ada yang muncul, dan orang koruptor muncul di mana-mana. Saya kemudian mengundang dua narasumber. Pertama, Ketua MAKI, Mas Boyamin Saiman, dan Khairuddin, wartawan editor dari Kompas, yang hari-harinya menangani soal korupsi. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Trias, saya terima kasih diundang. Ya, saya juga terima kasih, Mas Boyamin kan nggak pernah muncul gini-gini nih. Munculnya di pengadilan ya, kita lihat itu. Gimana, Bil? Alhamdulillah, baik, Mas. Makasih ya, Bil, ya. Juga sudah diundang kemarin. Ya, saya terima kasih ya. Sibuk kamu kan? Sibuk melurus ya kan? Kemarin saya itu tanya, ini soal korupsi rame-rame terus ketika 23 koruptor, ya kan? Boleh dibilang koruptor kan? Udah, ya. Koruptor karena sudah bebas bersyarat, ya kan? Bebas bersyarat, istilah itu kan bebas bersyarat. Kan rame di masyarakat. Kok bisa bebas bersyarat ini dan itu, yang tokoh-tokoh yang hebat-hebat dan kasusnya tinggi bisa bersyarat. Belum itu selesai, muncul kasus korupsinya KPK ke Papua, ya kan? Papua yang belum selesai sampai sekarang, yang bahkan muncul demonstrasi sana pembelaan terhadap Safe Lucas ya, Safe Lucas maksudnya. Nah, saya ingin tahu, Mas Boyamin dan Billy, saya ingin tahu apa kalau dengar kata korupsi, ini gimana dalam pikiran Mas Boyamin sekarang ini di kondisi negeri ini, korupsi? Saya tetap semangat, Mas. Semangat. Ya, karena kan saya membawa beban korban korupsi, yaitu masyarakat. Kalau saya tidak semangat, masyarakat apalagi. Gitu. Jadi saya tetap sampai kapanpun tetap semangat, meskipun banyak orang katakanlah pesimis itu. Jadi kalau kata korupsi, satu kata juga saya semangat itu. Karena dengan demikian saya sudah mendrive ini sejak zaman kuliah itu. Saya hanya menemukan, ya bukan hanya, waktu itu menemukan pasal tentang pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu justru saya pahami mengawal atau mengontrol atau bahkan dalam konteks tertentu mengaudit penegak hukum yang otomatis kalimatnya yang diduga tidak berdasarkan ketentuan hukum, artinya yang diduga menyimpang. Perkara sederhana adalah penanganan korupsi itu harus cepat, ini mangkrak. Maka ketika saya tahu korupsi mangkrak dimanapun, awalnya di Solo, kemudian di Semarang, kemudian masuk Jakarta, ya saya gugat pra-peradilan. Tadinya orang tertawain saya, wong belum ada SP3 kok digugat. Gitu. Tapi kan kemudian saya memahami penghentian penyidikan itu karena tidak harus berupa surat, kalimatnya di situ, beda dengan penghentian penuntutan, maka saya memahamkan secara bahasa, tidak maju itu kan berarti berhenti. Saya pernah membawa saksi ahli bahasa untuk mengartikan penghentian itu apa gitu. Penghentian itu apa? Iya, tidak maju gitu. Kalau tidak ada maju-maju atau mangkrak ya berarti berhenti toh. Nah, udah rumusannya berhenti. Dan dari sekian hampir 100 lebih gugatan pra-peradilan saya dalam mengaudit kinerjanya penegak hukum, dalam posisi harusnya mereka cepat tapi lambat itu, ya dapat 7 kemenangan. Dan tertinggi ya perkara Senturi yang saya gugat KPK sampai 6 kali itu, baru ke-6 menang. Tadinya kalah dengan alasan belum ada formalitas penghentian penyidikan, belum ada suratnya. Dan KPK waktu itu bahkan tidak berwenang menghentikan penyidikan. Saya pintunya aja nggak masuk, Mas, sebenarnya. Nah, saya ketawa aja kemudian ketika ini, dulu kan awal-awal itu Boyamin itu gila, belum ada penghentiannya kan gitu, belum ada hitam di atas putih. Kalau hukum itu kan selalu begitu, bukti gitu kan. Ya enggak apa-apa, saya gitu ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada hakim yang menangkan tahun 2004 di Sukoharjo. Terus baru kemudian di Semarang, baru Jakarta, beberapa di Lampung saya juga dapat itu. Kemudian saya balik, yang gila Boyamin atau hakim gitu kan. Hakimnya kan ya, artinya posisi itulah yang kemudian hakim punya apa? Punya kewenangan. Ya artinya itulah kemudian saya membawa 2 hal ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya dikabulkan dari proses-proses itu. Dulu LSM itu bukan pihak ketiga berkepentingan. Nah, terus saya kemudian ada beberapa yang saya kreasikan dan dikabulkan, saya bawa ke Mahkamah Konstitusi, maka LSM dan ormas atau siapapun itu bukan harus korban langsung, adalah pihak ketiga berkepentingan yang
diberi kewenangan atau berhak mengajukan gugatan terhadap mangkraknya suatu perkara. Nah, mangkrak ini pun sebenarnya kalimatnya kan itu kreasi saya sendiri aja. Nah, tadinya dulu kan ya penghentian harus ada hitam putih wong hukum kan itu kan. Yeah. Nah, kemudian hakim dapat mengatakan itu telah berhenti. Nah, misalnya mangkrak atau berlarut-larut atau tidak ada tindak lanjut dan nyatanya dikabulkan. Nah, kreativitas ini nanti juga akan saya bawa ke Mahkamah Konstitusi, saya berharap dikabulkan. Inilah akhirnya ada keberimbangan. Kalau KUHP kita dulu itu istilahnya HAM-nya pelaku, tapi lupa HAM-nya korban. Misalnya baru aja di Siak itu ada korban penganiayaan anak kecil, pelakunya hanya dihukum sebulan. Ibunya nggak terima dong, minta jaksanya itu untuk mengajukan banding supaya hukumannya diperberat. Jaksanya nggak banding, nggak ada sarana memaksa itu. Jadi betapa marginalnya korban dalam sistem hukum kita. Maka saya ingin mengembangkan nanti kalau banding itu ya harus tanya dulu paling tidak keluarga korban kayak apa. Untuk banding atau tidak, kasasi atau tidak. Karena jaksa itu mewakili kepentingan publik gitu loh. Nah, dengan itulah mestinya tercerahkan, terejawantahkan posisi penegak hukum itu mulai polisi dan penuntut terutama itu mestinya membela korban gitu. Nah, inilah yang belum tergambar dengan baik apalagi pemberantasan korupsi. Seperti ini yang bebas bersyarat ini. Gimana? Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke bebas bersyarat, saya ingin tanya, tadi sampaikan Mas Boyamin, Bill. Kalau Mas Boyamin ini kan mengatakan bahwa tentang korupsi dia semangat. Kamu sebagai Billy sebagai wartawan gimana? Kan kadang-kadang beritanya itu soal korupsi. Gimana kamu? Rasa semangat Mas Boyamin? Sebelumnya saya mengoreksi dulu Mas. Saya kan udah lama juga nggak in touch dengan pemberitaan soal korupsi kan. Sudah ada sekitar setahun 2 tahun. Nah, tapi kalau yang disampaikan Mas Boyamin ya rasanya memang butuh sih ya orang-orang yang masih tetap semangat. Saat banyak publik itu merasa pesimistis dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita tahu beberapa tahun terakhir ini kan terjadi pelemahan terhadap KPK. KPK yang dulunya garang, independen, berubah statusnya. Pegawainya sekarang jadi ASN. Dianggap sebagai bawahannya pemerintah yang kemudian tidak netral lagi nantinya. Di luar itu di KPK sendiri ada masalah ketika pegawai-pegawai terbaiknya malah justru dikeluarkan dengan alasan tes wawasan kebangsaan. Hari-hari ini kita melihat bahwa banyak perkara besar di KPK ini juga lebih banyak diambil alih oleh kejaksaan. Terakhir misalkan kasus korupsi yang sangat besar Surya Darmadi itu soal pengalihan lahan hutan di Riau. Meskipun dulunya itu pengembangan kasusnya KPK, Gubernur Riau Anas Makmun, tapi belakangan kasus itu dilimpahkan ke kejaksaan. Rasa-rasanya pada titik ini publik mungkin bisa menilai bahwa jangan-jangan kita nggak perlu lagi KPK. Padahal seperti yang Mas Tria sampaikan tadi, korupsi ini nggak berhenti pada hari ini. KPK yang dulu dibutuhkan karena problem korupsi yang sudah sangat mengakar, pada hari ini lembaganya dilemahkan. Sementara kasus korupsinya masih ada. Nah, di titik itulah publik, saya sendiri sebagai wartawan justru merasa masih pesimistis. Makanya terima kasih nih kalau ada beberapa pegiat anti korupsi, NGO maupun apa yang masih tetap semangat mengingatkan bahwa ini persoalan besar bangsa ini loh. Ini bukan kejahatan yang biasa-biasa saja. Kemarin puluhan napi koruptor dengan berbagai kasusnya diberikan remisi gitu ya, pembebasan bersyarat. Itu kita kan ngingatin juga. Meskipun pada titik itu kita sebenarnya juga, waduh kalau ini diingatkan terus tapi ya tetap terus terjadi. Jadi ya wajar kalau kayak saya sendiri sudah pesimis nih. Ini jangan-jangan korupsi ini sudah jadi bisnis as usual di Indonesia. Bahkan dulu ada politisi yang bilang bahwa ini jadi semacam pelumas. Ya sudahlah. Nah, di titik itu kita sekarang ini. Bahkan publik juga sekarang mungkin sudah menilai ya biasa-biasa saja. Jadi artinya ketika ada pejabat publik ditangkap, ada pejabat publik kemudian disidik karena persoalan korupsi kepala daerah kayak kemarin, sudah enggak, bahkan di koran mungkin sudah enggak jadi enggak besar lagi. Biasa aja. Dulu bisa jadi di halaman pertama, sekarang sudahlah. Isunya sudah bergeser ke tapi hal-hal lain. Sikapnya seperti itu, Bill.
itu kan kemudian akan memberikan peluang yang makin akan banyak lagi kan. Betul. Karena nggak akan jadi sorotan lagi. Betul. Makanya tadi Mas Boyamin ini kan semangat ya kan. Justru itu, Ya saya masih saya berterima kasih kepada orang-orang seperti Mas Boyamin ya, yang masih semangat bahwa mungkin di masa depan korupsi di negeri ini nih betul-betul bisa diberantas. Pada titik apa ya saya nggak tahu ya. Apakah ada perbaikan institusi? Bisakah kita mengembalikan KPK seperti dulu lagi misalkan, atau adakah perbaikan aturan yang memungkinkan korupsi itu bisa kita berantas? Di masa depan mungkin bisa terjadi, Mas Yas. Ya. Tapi ya kita tunggulah. Kita berharap banyak lah. Kalau saya dulu yang sehari-hari misalkan in touch dengan kasus-kasus korupsi gitu ya, menulis, mengedit, rasa-rasanya ini kok isu ini sudah bukan lagi jadi isu utama. Nah, saya nggak tahu. Semoga saja sih publik juga Kalau tersadarkan begitu, ya. Bill, mungkin pertanyaan saya pada titik mana sekarang, kondisi seperti apa perkorupsian di Indonesia itu? Pertanyaan itu juga berlaku untuk Mas Boyamin ini. Kondisi seperti apa perkorupsian di Indonesia itu? Lahirnya KPK kan karena reformasi, Mas. Ya. Nah, dulu orang sudah semakin istilahnya sudah sebal banget dengan yang namanya korupsi, kolusi sama nepotisme, sehingga tuntutan mahasiswa ketika itu agar pemerintahan itu bebas KKN kan. Ya. Sampai menggulingkan rezim yang berkuasa 32 tahun. Nah, saya yakin suatu saat ini publik juga akan sadar bahwa ini loh persoalan bangsa ini. Bangsa kita tuh nggak maju-maju karena korupsi. Tapi kalau selama korupsi ini mungkin tidak menyentuh persoalan mereka, ya, tidak membuat mereka kesulitan mencari makan, tidak membuat pengusaha juga kesulitan berbisnis, bisa jadi masih biasa saja. Nanti pada satu titik ketika korupsi itu sudah benar-benar jadi persoalan sehari-hari, kayak era sebelum reformasi itu, ya titik itu mungkin kita bisa sadar kembali bahwa bangsa ini membutuhkan satu gerakan tertentu, satu lembaga tertentu yang memang harus bisa memberantas korupsi. Perlu diingat, Mas, kita berkali-kali ya membuat lembaga anti korupsi ya. Dari masa Bung Karno, Soeharto dulu sampai KPK, nasibnya hampir sama, Mas. Pada satu titik dia kemudian dilemahkan, dibubarkan. KPK ini bayangan saya ya, ketika misalkan dianggap nih nanti kejaksaan sudah bisa berprestasi memberantas korupsi ratusan triliun gitu ya. Wah, nggak perlu lagi KPK. Pada titik itu mungkin KPK sudah tidak diperlukan lagi. Tapi perlu diingat, kewenangan KPK ini kan sebenarnya istimewa. Dia bisa menyidik, bisa menuntut sekaligus. Satu pintu, kejaksaan nggak punya. Polisi nggak punya kewenangan yang sekaligus menyidik dan menuntut. Kejaksaan menuntut. Oke, kejaksaan bisa ikut menyidik juga. Bisa menuntut sekaligus. Kepolisian enggak. Kepolisian hanya bisa menyidik saja. Penuntutannya diserahkan ke kejaksaan. KPK dulu diciptakan untuk memangkas persoalan-persoalan tadi kan. Nah, ini yang harusnya dipahami bahwa kita masih butuh KPK loh. Tapi ya KPK-nya sekarang dalam tanda kutip sudah dilemahkan begini. Begitu, Mas Boyamin. Ya, dalam konteks apapun KPK tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Karena justru inilah kemudian Kejaksaan Agung sekarang berprestasi karena ada kompetisi. Oke. Justru saya gembira sama ya. Terprovokasi ya. Ya, gitu. Dan saya yakin kalau tidak ada KPK, Kejaksaan Agung belum tentu berprestasi seperti sekarang. Nah, nanti mungkin terjadi pergantian pimpinan KPK, gantian. Saya juga harus berprestasi. Nah, pada level ini Kejaksaan Agung berprestasi di angka 7 katakanlah. KPK sekarang 5, dia akan ngejar 7 sama. Yang untung rakyat juga. Nah, gitu loh. Harapannya itu. Ya, dan makanya saya semangat tuh masih di situ. Pada posisi tertentu seperti yang kemarin saya ketemu Pak Mahfud. Oke, ada pembebasan bersyarat, seakan-akan udah ringan, dapat diskon separuh, segala macam. Saya mengimbanginya, minta Pak Mahfud untuk segera mengajukan dan membahas kembali undang-undang perampasan aset. Jadi bolehlah anggap aja saya tutup mata, ringan, didiskon segala macam. Kalau di perampasan aset dimiskinkan kan orang takut, Mas. Di penjara 2 hari aja miskin, habis itu takut ya. Nah, efek jerak itu. Dan hari ini mestinya saya ke DPR, tapi karena DPR masih pada di luar negeri, saya urungkan minggu depan. Saya ingin tanda kutip mengadu domba aja pemerintah dan DPR ini.
Nanti siapa sih yang nggak berkehendak perampasan aset ini disahkan? Nah gitu. Terus saya sudah ngomong ke Pak Mahfud maju ke MK untuk memberikan batasan maksimal 2 tahun sudah harus disahkan. Karena saya punya pengalaman dulu undang-undang tentang asuransi bersama Bumi Putra tahun 2013 itu dulu asuransi hanya diurus oleh PT gitu, dikelola oleh PT perusahaan terbatas. Sementara Bumi Putra sejak zaman Belanda itu usaha bersama, nggak berupa PT. Saya minta itu diletakkan undang-undang tersendiri dan minta 2 tahun harus dibahas, disahkan, dan itu dikabulkan. Tapi pemerintah dan DPR dablek kemarin 2020 diperintah lagi. Paling tidak saya setidaknya ada 2 sisi bahwa nanti MK kalau memerintahkan atau dengan saya mau ke sana DPR dan pemerintah tanda kutip malu terus cepat-cepat disahkan. Jadi semangat saya masih ada, tetap ada itu untuk mengelaborasi atau katakanlah kalau cara Solo itu ya akal-akalan untuk membuat orang menjadi tergugah semua gitu. Nah, dan nanti kalau DPR tidak mau kan tinggal kita memberitahukan masyarakat yang tidak mau DPR, jangan pilih pemilu lagi. Ya mereka akan labah gitu loh, Mas. Dan saya yakin itu beberapa DPR nampaknya sudah mulai setuju dari pembicaraan informal saya bahwa nanti perampasan aset itu akan disahkan gitu. Jadi hanya tinggal menunggu waktu aja mudah-mudahan sehingga kalau nanti ini disahkan setiap orang yang diduga korupsi, disangka korupsi, maka hartanya keseluruhan disita dulu, baru nanti pembuktian terbalik, misalnya warisan, oke, dilepas. Itu. Kalau kemarin-kemarin KPK masih kalah terhadap kasus yang berusaha merampas aset yang sebanyak-banyaknya, tapi kemudian kalah di dalam 2 case, itu Wawan Tubagus Heriwardana dan Joko Susilo mantan Kakor Lantas. Akhirnya, yang itu. Iya, sehingga yang bisa dirampas yang hanya kaitannya sejak korupsi dan setelahnya, sebelumnya nggak bisa lagi dilepas semua. Artinya dengan pencucian uang pun belum cukup itu. Kalau perampasan aset maka ketika Anda melakukan korupsi maka tanda kutip logikanya harta-harta yang selainnya diduga kuat hasil korupsi kecuali bisa warisan atau betul-betul jual beli mobil siapa pembelinya, siapa penjualnya. Kan kemarin-kemarin misalnya tiba-tiba ada pejabat yang diduga korupsi karena hartanya banyak, tiba-tiba bikin toko kelontong di depannya. Enggak ada yang beli Mas sebenarnya, tapi seakan-akan loh saya dari hasil buka toko kelontong itu kok gitu. Jadi cara-cara kadang-kadang menutupi itu sederhana dan lucu gitu. Tapi kita tidak bisa menjangkau. Kayak gitu ya? Iya, karena makanya itulah sekarang daripada kita berkutat isu tentang diskon hukuman itu yang memang undang-undangnya bisa. Ya, mau apa lagi gitu kan? Udah kita kalau berkutat di situ itu berarti kehendak mereka kita malah mengikuti, terjebak cara main kuda catur mereka gitu. Lah saya berbeda mainnya, main pion lah gitu. Dan ini nampaknya disambut dan masyarakat kemarin juga antusias perampasan aset untuk pemiskinan itu dan sekarang tinggal DPR nanti saya akan ajukan satu persatu fraksi dan mungkin per anggotanya saya jadikan bukti kalau itu di Mahkamah Konstitusi memang mereka tidak mau berarti Mahkamah Konstitusi harus mengambil alih itu untuk memerintahkan karena ada MK atas kreativitas itu kemudian bukan hanya menghapus pasal tapi juga memaknai pasal seperti pihak ketiga berkepentingan itu termasuk LSM itu kreativitas MK yang memang kita-kita yang mengajukan. Nah sekarang sudah pernah ada perintah untuk membahas mengesahkan undang-undang yang itu cantolannya di Undang-Undang Dasar dan cantolan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang lain perlunya perampasan aset. Dan itu pemerintah sudah selesai, naskah akademik sudah selesai. Sekarang bola di DPR ya? Iya, tinggal ngajuan DPR. Nanti kita lihat kalau DPR tidak mau bahas-bahas, oh berarti DPR gitu. Nah, menjelang pemilu kan mudah-mudahan takutlah mereka. Oh iya, kan cari simpati kan? Iya, gitu. Dan mudah-mudahan disahkan sebelum pemilu selesai. Dan nampaknya ini kan juga mudah-mudahan berusaha jadi prestasinya pemerintahan Pak Jokowi bahwa mengesahkan perampasan aset menutupi tanda kutip kelemahan di pelemahan KPK dengan undang-undang baru itu kan. Kamu gimana, Bel? Itu soal perampasan aset itu. Sebelum ke perampasan aset sih Mas, sebenarnya kan dulu ketika KPK didirikan itu kan niatannya untuk membersihkan sapu. Itu ya, itu kan tadi nyambung Mas Boyamin tadi dirikan karena yang sudah ada kan kurang, ya kan? Betul. Ya. Nah, kalau perangkat yang dimiliki KPK kan sebenarnya sudah cukup Mas. Ya kan, bahwa misalkan ada keinginan untuk mengesahkan undang-undang soal perampasan aset, ya baik saja. Cuman saya lebih berpikir begini, ini sebenarnya kalau mau kita niat ya, bukan hanya soal perampasan aset, lebih pada kita bikin ketentuan soal illicit enrichment, pemerkayaan tidak wajar Mas. Jadi
seorang pejabat publik, entah itu penegak hukum, kepala daerah, menteri, kalau memiliki kekayaan tidak wajar sesuai dengan profil penghasilan resminya, dia bisa diusut. Jadi sebelum masuk ke perampasan aset nih Mas, ketentuan illicit enrichment ini sebenarnya sudah ada. Kita ada di konvensi PBB soal anti korupsi. Kita meratifikasi konvensi tentang anti korupsi tersebut, konvensi PBB tentang anti korupsi. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan illicit enrichment, Mas, pemerkayaan tidak wajar, pemerkayaan yang dilakukan secara ilegal. Sayangnya ketentuan ini kemudian masih belum diadopsi di undang-undang kita. Contohnya apa? Kita punya yang namanya ketentuan soal pelaporan harta kekayaan. Tapi kalau ada pejabat yang tidak melakukan pelaporan harta kekayaan, ya juga tidak ada sanksi pidananya, tidak ada sanksi yang jelas-jelas membuat dia takut untuk melaporkan harta kekayaannya. Seandainya ketentuan illicit enrichment ini dijadikan ketentuan resmi berlaku, maka pejabat publik itu bisa kita sidik kalau dia punya kekayaan yang tidak resmi sesuai dengan profil pendapatannya. Profil pendapatan resminya kan jelas, Mas. Seorang kepala kepolisian daerah gajinya berapa, tunjangannya berapa kan jelas. Kalau dia misalkan punya kekayaan di luar pendapatan resminya, dia harus membuktikan tuh dari mana kekayaan dia berasal. Kalau ternyata dia nggak bisa membuktikan bahwa kekayaan yang dia peroleh secara resmi, ya bisa dirampas oleh negara. Kan yang disampaikan Mas Boyamin kan memperkuat itu sebetulnya. Cuman ketentuan soal pemerkayaan tidak wajarnya ini belum ada, Mas. Belum ada ya. Belum ada. Seandainya ini illicit enrichment ini diberlakukan, saya yakin semua orang pasti akan Kenapa itu kok nggak bisa diberlakukan atau belum diberlakukan? Kenapa? Yang pertama mungkin belum ada keinginan dari pemerintah atau DPR untuk membuat ketentuan tegas soal pemerkayaan tidak wajar. Kenapa? Bisa jadi karena selama ini harta pejabat yang tidak resmi itu banyak dan banyak pejabat yang begitu gitu loh. Jadi keinginan untuk membuat ketentuan soal pemerkayaan tidak wajar itu jadi nggak ada. Karena tuh selama ini seorang menteri bisa punya kekayaan yang luar biasa besar, seorang kepala daerah bisa punya kekayaan yang luar biasa besar, kepala polisi, kepala kejaksaan, padahal gajinya nggak seberapa. Gaji kepala kejaksaan berapa sih? Kan ada di ketentuannya di undang-undang, Mas. Ya kan? Bisa dengan jelas publik itu melihat, pantas nggak seorang dengan pangkat misalkan kalau polisi pangkat kombes atau pangkat brigjen punya mobil mewah berjejer-jejer misalkan. Kan mudah kita lacak. Dia dapat dari mana? Katakanlah tadi, kalau memang dia ternyata dari keluarga kaya, dari warisan, ya tinggal dibuktikan. Buktian terbalik itu? Pembuktian terbalik itu. Ya. Tapi kan yang begini ini banyak, Mas. Sehingga mungkin bisa jadi sampai sekarang tidak ada keinginan baik dari pemerintah maupun DPR sebagai pembuat peraturan perundangan untuk membuat aturan tentang pemerkayaan tidak wajar itu. Artinya akan rencana ya untuk penyitaan aset itu, undang-undang penyitaan aset, perampasan aset itu menjadi sebuah kemajuan, Ya maju, cuman tadi syarat dasarnya untuk bisa merampas aset itu belum ada, Mas. Andai kata ada ketentuan soal illicit enrichment tadi, bisa nggak itu Mas Boyamin tadi, bisa nggak itu saya makanya kampanyekan aja kan? ke Mas Boyamin ini. Coba nanti Mas Boyamin ketika mendiskusikan dengan teman-teman DPR, dengan Menko Polhukam, dengan Pak Mahfud, dengan Menkumham mungkin, coba masukin, berani nggak pemerintah memasukkan ketentuan soal illicit enrichment ini? Kalau berani, maju kita pemberantasan korupsi. Gimana Mas Boyamin? Bisa, Mas, itu kan. Tapi kemarin itu rancangan undang-undang itu sudah jadi, ada dasar-dasar, lebih banyak konsepnya memang harus ada basicnya seperti pencucian uang, harus ada tindak pidana korupsinya dulu. Meskipun itu tidak harus beriringan, harta yang diperoleh selama pun bisa dirampas gitu loh. Jadi dasarnya harus ada pintu masuk dulu gitu. Jadi
Ya bisa aja bahwa kecurigaan atas tiba-tiba kaya raya seperti seorang rektor yang tiba-tiba 2 tahun melonjaknya 30 M gitu. Katanya, oh itu sama istri jadi satu. Padahal istrinya ternyata ada lagi yang lain gitu kan. Jadi ya masih memungkinkan itu kemudian dimasukkan klausul itu. Selain korupsi adalah ketidakwajaran dari kekayaan yang dipunyai. Jadi artinya lebih jauh lagi bahwa tetap perampasan aset itu kemudian harta-harta yang dipunyai itu bahkan dirampas dulu itu semuanya, bahkan yang termasuk warisan pun itu. Jadi otomatis sebenarnya kalau bahasa eufemisme itu ya bisa aja menjangkau ke sana juga gitu. Tapi saya ini kan politisi Orde Baru Mas, jadi harus ada tataran tertentu di mana saya harus keras dan kompromi. Sebenarnya ini ada termasuk undang-undang tentang pembatasan uang kartal. Jadi kita tidak bisa lagi tarik tunai, itu nggak ada Mas. Semuanya harus by elektronik begitu, bahkan transfer lah kalau tidak elektronik ke bank. Jadi orang tidak ada yang membawa lagi uang yang sulit tunai. dibaca kan? Ya, kalau sudah tidak boleh lagi, itu betul-betul tidak boleh. Di bank tidak boleh melayani juga gitu. Jadi semua harus by sistem gitu. Pabrik apa beli kentang ya harus lewat bank gitu. Jadi ini sementara masih ada penolakan dari DPR karena saya tahu pemilu itu kan butuh saweran Mas. Ya udahlah, itu saya pada tataran itu mana yang kira-kira seksi untuk bersama. Sehingga DPR pun kalau perampasan aset mau menghalangi itu kan nanti jadi jelek. Dan nampaknya ini sudah ada titik kompromi yang kira-kira nanti akan bisa disahkan. Nah, saya bermain di situ, saya politisi juga gitu. Nah, jangan sampai ini kemudian kita minta banyak malah nggak dapat sama sekali. Gitu. Nah, soal nanti pembatasan uang kartal, terus semoga memasukkan unsur tentang kekayaan yang tidak wajar itu bisa periode berikutnya. Kan kita bertahap itu Mas. Jadi mudah-mudahan pemerintahan yang ke depan itu bisa lebih ya pasti kan ada keinginan lebih berprestasi toh Mas. Mudah-mudahan itu. Jadi kita sambil ini tetap beraktivitas, maka semangat saya tetap masih ada. Saya yakin negeri ini akan dijaga oleh keberagaman, oleh juga kekuasaan ilahi dan juga segala hal potensi yang kita punyai sehingga selalu ada titik keseimbangan dan proses itu menjadi perbaikan-perbaikan. Saya yakin itu tetap akan ada, maka saya tetap semangat mengisi itu. Meskipun saham saya 0,00001% lah Mas, kira-kira gitu. Jadi inilah yang kadang-kadang akhirnya bicara pada posisi konsistensi ini kan juga memang perlu kontinuitas, perlu semangat itu. Jadi ya kalau saya aja sudah tidak semangat, kira-kira masyarakat lebih tidak bersemangat lagi. Kira-kira meskipun itu kesombongan saya, tapi masyarakat tetap semangat kok Mas. Dari netizen sekarang malah lebih rame dan meskipun pemicu-pemicunya kadang-kadang ini seperti Ferdi Sambo itu sekarang sudah mulai mengarah tentang jet pribadi. Nah, itu dugaan gratifikasi gitu, segala macam. Mulai paham masyarakat bahwa bagaimana seorang Brigjen datang ke Jambi pakai private jet. Uang dari mana? Sementara anggaran bisa jadi nggak ada. Nah, diduga dari mana-mana sudah mulai asumsi masyarakat juga sudah mulai ramai dan inilah kekuatan utama kita adalah kekuatan rakyat. Rakyat apalagi dengan dunia medsos semakin bagus ini betul-betul mereka mengontrol betul dan membuat polisi juga malu, penegak hukum kita malu, pemerintah malu. Bahkan dulu tagar percuma lapor polisi, akhirnya beberapa case jalan. Jadi kan sama seperti ketika pembebasan 23 itu kan. Itu kan juga masyarakat kan, reaksi masyarakat sangat dahsyat kan. Ya. Nah, makanya kedahsyatan itu saya manfaatkan untuk isu perampasan aset. Oke lah, ini perdebatan ini tetap masyarakat tetap peduli di situ, tapi saya ambil energinya itu untuk pengesahan undang-undang perampasan aset. Ini ada momentum. Kalau tidak kita ambil momentumnya ini lewat lagi Mas nanti. Itulah yang kalau saya gini Mas, ibarat penyakit korupsi ini sebenarnya kan obatnya jelas. Ya kan? Tadi obatnya ABCD. Ada perampasan aset, ada ketentuan soal illicit enrichment tadi, bagaimana mengusut kekayaan pejabat publik yang tidak wajar, ada pembuktian terbalik. Ini obatnya, Mas. Perkaranya kan kemudian kita mau nggak minum obat ini? Oke, nggak mau. Kalau Mas Boyamin, sorry saya potong, Mas Boyamin kan mau minum obat, tapi satu persatu gitu kan? Iya. Secara bertahap. Kompromi. Bukan kompromi, ini bukan kompromi. Ya bahasa saya kompromi, saya politisi ya, Pak. Satu persatu. Kalau kompromi, saya malah lebih baik begini Mas, ibarat kata ya, ini kan orang sudah semakin banyak kita melihat ya, wajar kayak katakanlah tadi,
punya tetangga pejabat publik, gajinya ketahuan berapa, tapi rumahnya besar, mobilnya mewah, banyak gitu ya. Pada akhirnya dimaklumi toh. Tapi ini kita tahu bahwa ini nggak benar, pingin diperbaiki. Tapi memperbaiki sekaligus nggak bisa. Oke, cari kompromi. Kompromi ya. Salah satu cara komprominya menurut saya kasih amnesti, Mas. Bisa. Jadi presiden katakanlah ya sebagai kepala negara, pemimpin tertinggi republik ini, berikan amnesti aja. Wahai pejabat publik, kekayaan kalian yang sampai hari ini tidak wajar, nggak apa-apa. Diakui saja sebagai kekayaan yang sah. Kita nggak perlu ngusut lagi dari mana kamu dapatkan kekayaan ini. Tapi mulai detik ini saya akan menerapkan ini. Saya akan menerapkan ketentuan soal illicit enrichment. Sehingga seluruh kekayaanmu ini wajib dilaporkan. Jadi kalau ada peningkatan tidak wajar dari kekayaanmu hari ini, kamu harus buktikan itu secara terbalik. Kalau nggak bisa membuktikan bahwa kamu mendapat kekayaan ini dari cara yang halal, dari cara yang bersih, ya, dari gaji resmimu, pendapatan resmimu, negara berhak merampas. Harusnya bisa diterapkan kayak gitu. Jadi kita ampuni aja semuanya, Mas. Karena sudah kadung terlalu banyak kita. Kadung terlalu banyak. Kadung terlalu banyak. Kalau sudah kadung terlalu banyak tadi, takutnya saya kompromi yang ingin digagas Mas Boyamin ini nggak jadi-jadi. Udahlah nanti pada akhirnya orang lupa sendiri bahwa si A dulu itu punya kekayaan yang luar biasa, tapi dengan cara korupsi. Padahal dia pejabat publik, ketahuan berapa gajinya, berapa tunjangannya, tapi kok punya harta kekayaan melebihi gaji dan tunjangan resmi. Tapi ini dianggap wajar, ya kan? Kalau sudah begini sudah dimaklumi ya susah lagi untuk menegakkan apa yang obat, untuk memaksa minum obat yang tadi harusnya bisa kita minum untuk menyembuhkan penyakit korupsi ini. Gitu. Jadi persoalannya di mana kalau kok nggak mau minum obat itu? Tetap will, Mas. Tetap kehendak penguasa. Oh, goodwill. Goodwill penguasa. Saya ambil contoh paling mudah itu ketika pelajaran selalu kan KPK itu dibanding-bandingkan dengan lembaga penegak hukum lain yang sama. Ambil contoh ICAC, KPK-nya Hong Kong. Ya, awal-awal berdiri, ya. Mereka percaya bahwa korupsi di Hong Kong itu hanya bisa bersih ketika mereka bisa membersihkan kepolisian, korupsi di kepolisiannya Hong Kong. Didukung oleh gubernur jenderalnya, didukung oleh Ratu Inggris, ICAC-nya. Jadi ketika mereka berhadapan dengan polisi, pemimpin tertinggi Hong Kong ada di belakang ICAC. Terbukti sampai sekarang kepolisian Hong Kong salah satu yang korupsinya paling rendah. Nah kita nggak bisa seperti itu, Mas. Ketika KPK mencoba membersihkan korupsi di lembaga penegak hukum lain, yang ada pertarungan, ada cicak buaya, jilid 1, jilid 2, presiden ragu-ragu. Terakhir malah presidennya nggak ragu-ragu, KPK-nya nggak dibelani. Ya, yang terjadi begini jadinya. Kita mau sampai kapan kompromi itu? Makanya lebih baik ya sudah. Kalau mau will-nya presiden untuk katakanlah tadi, sudahlah kasih amnesti aja udah. Yang pejabat-pejabat yang punya kekayaan nggak wajar itu sudahlah diakui aja sebagai kekayaan yang sah. Tapi pada titik itu tegakkan aturan untuk membersihkan kekayaan-kekayaan yang tidak wajar. Jadi illicit enrichment terapkan. Suatu saat kalau nanti setahun 2 tahun dia ternyata punya kekayaan di luar penghasilan resminya, negara bisa langsung merampas itu. Ya dalam kayak diskusi ini ya, artinya kan ada darurat terhadap korupsi di negeri ini. Betul. Ya kan? Ini darurat ini karena memang harus ada tindakan yang lebih tegas dan lagi begitu Mas. Harusnya seperti itu, Mas. Tapi ya sampai detik ini kan tadi saya bilang di awal Mas Trias juga sudah bilang bahwa sekarang kok korupsi sudah tidak dianggap lagi kejahatan yang luar biasa. Ya jadi bisnis as usual aja ya, korupsi kayak tindak pidana lain lagi, tindak pidana yang biasa-biasa saja seperti tindak pidana lain. Meskipun saya sih yakin bahwa seandainya korupsi ini bisa bersih, kita sudah sejajar dengan negara-negara maju, Mas. Tapi kalau saya katakan ini pandangan positif ini, saya katakan pandangan positif. Apa yang dilakukan dengan RUU perampasan aset, ya Mas Boyamin ini, yang perjuangan itu adalah sebuah langkah, pandangan positif ini ya, langkah untuk mengatasi persoalan ini, langkah awal.
sebenarnya saya setuju aja misalnya istilah pengampunan. Ada di negara mana saya lupa itu juga perlakuannya begitu. Istilahnya udah diampuni sekarang titik ini, habis itu korupsi awas ya gitu. Ada dan itu berhasil. Tapi kita kan selalu sulit ini negara Pancasila ini kan Toleran. bahasanya kan sesuatu yang baik tinggal niru aja kadang-kadang tidak bisa diterapkan di kita karena berbagai kendala dan segala macam harus kita akui gitu kan. Negara kita ini sebenarnya demokrasi Pancasila atau hukum Pancasila itu seperti apa kan gitu kan. Nah, nampaknya harmoni itu kemudian yang menjiwai kita gitu. Harmoni itu menjadi kompromi-kompromi gitu. Nah, ya betul pernah ada suatu gradasi yang begitu hebat reformasi kan setelah keterlaluan bahasanya Orde Baru. Gitu. Padahal kan untuk pemberantasan korupsi nggak boleh ada kompromi sebenarnya kan? Iya aturan tetap harus kompromi mas, nggak bisa. Ini Harusnya tidak kompromi harusnya. harusnya tapi kita ini kan konsep harmoni ini kan selalu pada posisi tertentu kan tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini kan hanya labelan gitu kan. Sementara kita sebenarnya bisa aja ekstrim kanan banget, bisa kiri banget gitu kan. Dalam hal-hal tertentu begitu. Ternyata kita juga apakah kita ini kapitalis atau bahkan sosialis atau bahkan komunis. Beberapa hal kita bisa lebih dari itu kan kalau bicara analisa. Nah, dari sisi inilah kita sering terbentur. Kalau tidak ada kompromi itu malah nggak dapat apa-apa, rakyat yang jadi korban lagi. Gitu. Nah, inilah yang pemahaman politik saya sejak zaman Orde Baru itu kemudian memahami kalau tidak ada kompromi yang katakanlah minimalis gitu, bisa aja kita dapat 90%, pihak sono 10% misalnya gitu. Tetap harus ada itu. Bahasa, solution ya? Iya, tidak ada menang mutlak, tidak ada kalah mutlak. Saya memahami itu kemudian. Jadi ya, ini misalnya undang-undang ini ya, tentang pengampunan pun juga harus bicara undang-undang. Kalau tidak kompromi dengan DPR, seperti kan sebenarnya ada usulan pemerintah dua, undang-undang pembatasan uang kartal sama perampasan aset. Ini kemudian DPR tetap nggak mau, ya sudah, yang pembatasan uang kartal pending, yang penting ketika ini kemudian perampasan aset disetujui, ya daripada nggak dapat sama sekali, dapat satu dari dua pilihan. Jadi kompromi itulah yang mas saya nilai positifnya tetap saya ambil gitu. Bahwa nilai negatifnya banyak ya pasti ada gitu. Tapi ya ini senyampang bahwa kita bisa nyumbang negara ini ya saya nyumbang dengan. Maka tadi saya kata ini dari pandangan positif adalah langkah maju ya positif lah bahwa ada usaha untuk berantas korupsi ya kan. Meskipun Billy masih bertanyakan ya kan. Tapi ada banyak persoalan memang. Tadi itu mas, kalau korupsi ini sebuah penyakit, ya, obatnya itu sudah jelas sebenarnya. Nggak diminum-minum gitu ya? Cuman ya tadi, ada yang diminum, ada yang mau diminum. Ini yang mau diminum nih, katakanlah yang mau diminum, yang perampasan aset mau diminum. Tapi yang illicit enrichment nggak mau diminum, katakanlah. Pembatasan transaksi tunai tidak mau diminum. Jadi ya sembuh tapi ya masih banyak rasa sakitnya. Gitu. Jadi ya yang tadi saya katakan mungkin dalam pandangan dalam yang dilakukan Mas Boyamin ini dan pemerintah lah katakan gitu yang didukung Mas Boyamin kan secara gradual ya bertahap. Ini dulu. Sekarang tadi dikatakan antara uang kartal sama larangan penggunaan uang kartal sama perampasan aset. Satu dulu. Nah, nanti keburu mati, Mas. Ya, masih ada hidup menjadi keburu mati. Kalau saya tetap kalau konsep bahwa saya keras, mungkin saya paling keras. Bahkan kalimat ini ditunda sebentar aja saya tidak mau. Saya sudah menuduh ini dihentikan penyidikan. Saya gugat dan dengan segala cara saya begitu. Tindakan saya keras, tapi dalam hal-hal yang saya harus kompromi, ya terpaksa kompromi. Karena suatu tujuan tercapai kan? Ya kira-kira gitu, tapi idealisnya gitu. Tapi belum tentu tercapai semua juga. Kan nanti kalau nggak dapat sama sekali, ya kan? Ya, belum tentu nanti undang-undang perampasan aset ini banyak yang dipotong oleh DPR yang kira-kira membahayakan dia gitu. Ya, nah, itu masih mungkin, tapi inilah yang semangat ya asa kita yang harus kita jaga. Salah gitu. satu yang menjadi tugasnya dia ini sebagai media itu kan mengingatkan lagi kan. Itu kalau media dikatakan sebagai salah satu pilar demokrasi, nah itu salah satu tugasnya. Saya penghargaan terhadap media itu tidak akan pernah kurang sedikit pun karena tanpa media yang menyuarakan tidak ada apa-apanya. Meskipun media sekarang berkembang jadi media sosial kalau macam itu bagian dari perkembangan aja lah. Tapi bahwa media pun juga mengguiden itu ya, dan saya teriak tiap hari, tapi kalau tidak dimuat media, apalagi saya anti media sosial begitu, ya itulah yang saya berkeinginan ini bahwa kampanye pemberantasan korupsi itu tetap menggelora dan kadang-kadang ya Mas Billy tadi misalnya sekarang jadi halaman ketiga gitu, sudah bukan headline lagi ya. Ya nanti saya yakin suatu saat akan kembali ke depan lagi. Ya. Tergantung isunya ya. Pada titik ketika misalkan rakyat publik merasa bahwa
persoalan korupsi sangat memuakkan karena mengganggu kehidupan mereka langsung gitu, secara langsung. Mungkin ya tadi itu Mas, kita kembali menjadikan isu korupsi sebagai isu utama, bahwa ini loh penyakitnya bangsa ini yang nggak sembuh-sembuh sejak Republik ini berdiri, nih korupsi. Nah, kalau sampai pada titik itu lagi ya, semoga saja kedepannya ya kita nggak lagi mengulang kesalahan yang sama. Begitu ada obat, sudah jelas nih obatnya ya, diminum semua. Gitu. Ya, saya mau pertanyaan terakhir aja nih supaya kita nggak banyak lebar. Tadi kita malah bicara soal perampasan aset kan. Menurut Mas Boyamin, sampai sekarang ini, menurut Anda, bagaimana bagaimana tindakan terhadap kasus korupsi di Indonesia ini? Cukup kurang seperti apa, kondisi seperti apa menurut Anda? Ya memang masih jauh dari harapan. Masuk dari harapan. Iya, kalau itu tataran cita-cita pendiri bangsa segala macam yang ingin mesejahterakan rakyatnya, rakyat adalah bagian dari objek dan subjek, itu memang jauh dari harapan dan itu mengecewakan semua. Dan saya kalau menyalahkan ya menyalahkan tetap pemimpin-pemimpin kita yang memang janji kampanyenya mensejahterakan rakyat, tapi lupa bahwa mensejahterakan itu dengan keadilan. Keadilan otomatis salah satu pilarnya pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi pun juga trial by error begitu, bahwa dilupakan pencegahan. Sebenarnya korupsi tidak akan terjadi masih begini kalau pencegahannya bagus. Bagaimana anggaran itu direncanakan dengan bagus, dilaksanakan dengan bagus, dipertanggungjawabkan dengan bagus. Transparansi, terbukaan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dan itu sederhana, mudah. Kami dulu di LBH itu kan diajari cara-cara begini, bagaimana menyusun, menganggarkan, mengerjakan, dan mempertanggungjawabkan. Itu dari hal-hal yang... Dan istilah anggaran berbasis kinerja itu kan dulu oleh almarhum Munir itu yang mengajarkan ke kami adiknya, dan itu diambil alih oleh Bappenas juga. Dan itu sisi sisi barat sungainya ini kita bisa perbaiki, juga akan yakin di pemberantasan korupsinya akan semakin mengecil. Korupsi ya katakanlah di hulu dan hilirnya itu sudah berimbang nanti. Dan ini saya yakin sebenarnya ada perbaikan-perbaikan terus, sistem tata kelola keuangan kita yang semakin baik. Karena apa? Nanti swasta akan semakin maju, tata kelola semakin maju, negara akan ketinggalan. Bisa jadi malu. Nah, akan memperbaiki diri. Dan itu sudah mulai, kalau dulu kan perjalanan fiktif banyak, sekarang mulai berkurang. Itu misalnya pencegah level-level itu. Dan itulah yang ya memang bahwa bangsa ini seperti kadang-kadang krisis ekonomi dan segala macam, krisis hukum seperti besok bubar, tapi ternyata nggak bubar juga. Kekuatan kita itu ternyata gitu, bahwa daya tahan kita inilah yang dan saya memanfaatkan itu untuk mengambil energi, mengambil kekuatan masyarakat untuk kita tetap bergerak itu ya akhirnya tanda kutip kompromi lagi jadinya itu. Dan isu-isu itu kan DPR itu kan bisa jadi defensif kan gitu, yang kira-kira akan mengurangi atau katakanlah membatasi kenikmatan yang ada itu, mereka kan defensif. Tapi kan kita jadikan ini komunal. Kamu nanti ketika tidak jadi DPR bisa jadi korban juga loh dari sistem ini kan. Dan saya selalu menggaungkan kalau sampai terpaksa negara ini bubar, kalianlah yang nyumbang. Karena korupsi itu pasti akan meruntuhkan negara nomor satu kalau memang tidak bisa ditangani, dan itu yang nyumbang kalian gitu. Saya sering mengingatkan itu, kadang-kadang mereka ya gedodok hatinya gitu ya. Jadi akhirnya pada posisi terus ada kesadaran itu. Jadi ya berat Mas, tapi ya berat, tapi saya tetap semangat. Katakan memang masih belum memuaskan ya. Ya. Menurut kamu gimana, Bil? Ya, hampir sama sih Mas, bahwa jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Tapi saya mau bilang gini Mas. KPK dulu ketika didirikan itu kan salah satu keinginannya adalah membersihkan sapu yang kotor. Korupsi ini kan diberantas oleh penegak hukum. Kalau sapunya kotor harus dibersihkan. Betul. Nah, upaya KPK misalkan katakanlah membersihkan sapu yang kotor, membersihkan polisi kotor, membersihkan jaksa kotor, membersihkan hakim yang kotor, membersihkan pengacara yang kotor, belum berhasil. Gitu kan. Nah, oke, kalau itu belum berhasil, apa yang harus dilakukan? Saya ambil contoh ini aja Mas, KPK itu kan sebenarnya sebagai penegak hukum, dia sudah ideal. Dia bisa membangun case, menyelidiki kasus korupsi yang besar, kemudian sampai dibawa ke persidangan, berhasil dinyatakan bersalah oleh hakim gitu ya. Itu proses kerjanya itu luar biasa. Bagian penyelidikan diawasi oleh penyidik, bagian penyidik diawasi oleh penyelidik, pimpinan juga diawasi oleh bawahannya.
sangat ideal. Kerja-kerja pemberantasan KPK itu sangat ideal, tapi perlu diingat. Salah satu yang membuat KPK ideal itu adalah jaminan kesejahteraan pegawainya. Remunerasi di KPK itu lumayan, Mas. Jauh lebih tinggi daripada di kepolisian dan kejaksaan. Jadi yang mau saya katakan adalah begini, oke, kamu nggak bisa, KPK nggak bisa membersihkan polisi, jaksa, dan hakim. Kalau gitu apa caranya? Ya rumus untuk membuat lembaga penegak hukum yang bagus seperti KPK, diterapkan ke polisi, ke jaksa, ke hakim. Jadi gajinya polisi diperbaiki dong. Bappenas, pemerintah, Menteri Keuangan duduk bareng merumuskan kira-kira harus digaji berapa agar polisi, jaksa, dan hakim nggak melakukan korupsi, nggak terima suap. Setidak-tidaknya sama dengan KPK. Setidaknya sama dengan KPK. Itu aja sudah bagus. Paling nggak kalau misalkan kita berani mengorbankan sekian triliun APBN untuk memperbaiki remunerasi penegak hukum di luar KPK ya, memperbaiki struktur gaji dan tunjangannya polisi, struktur gaji dan tunjangannya jaksa dan hakim. Insya Allah lah, ini kan rumusnya hampir sama, Mas. Kamu nggak boleh korupsi, tapi kesejahteraanmu kesejahteraanmu saya jamin loh. Ya, kamu nggak boleh terima suap. Ya kan kayak wartawan kamu nggak boleh terima amplop, tapi gajimu juga tinggi, kan begitu. Ya sama, polisi, jaksa, hakim juga sama. Gajinya dijamin membuat dia cukup sejahtera gitu. Sehingga kamu dilarang melakukan korupsi. Betul-betul tegas, tidak menutup peluang. Ya, saya udah cukup kok dengan penghasilan segini, tidak perlu terima lagi. Tapi kan ada juga, Bil, orang-orang yang memang greedy gitu ya. Oh ya itu, ya, tapi kan ya, hanya pasti oknum ada, lah, Mas. pasti ada. Anomali ya. Ya, anomali aja. Pasti ada. Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu struktur remunerasinya jauh lebih baik dibandingkan kementerian lainnya, gitu kan. Tapi kok tetap ada pegawai pajak yang melakukan korupsi gitu. Cuman kan begitu remunerasinya diperbaiki, sistem kepegawaiannya juga diperbaiki, sistem whistleblower-nya juga ada, sehingga orang gampang. Kayak KPK gajinya tinggi, penyidik, penyelidik, pegawainya gajinya tinggi, tapi ketat pengawasan terhadap mereka, sehingga kalau ada persoalan-persoalan yang memungkinkan ya mengganggu integritas mereka sebagai pegawai KPK, langsung. Jadi ceritanya Dan nggak banyak fisika. kok, Mas, itu misalnya kejaksaan itu sebenarnya butuh hanya 22 triliun. Negara masih baru menyediakan 10, kan 12, nggak banyak. Sementara partai politik ini akan dibiayai per partai itu 1 triliun, 14 partai 14 triliun, itu pun dianggap kecil. Sebenarnya nggak banyak-banyak juga gitu. Untuk kalau kepolisian sebenarnya sudah besar, 103 triliun. Hanya gajinya perlu diperbaiki. Jadi itulah sektor pencegahan tadi termasuk salah satu itu. Ya. Gitu. Dengan demikian, gaji udah tinggi kok masih main-main. Oh gitu. jadi dari masalah pencegahan yang kurang ya ini artinya. Salah satunya itu. Saya bilang salah satu rumus untuk tadi memperbaiki sapu yang kotor. Kan kalau diperbaiki dari luar, KPK suruh bersihin polisi, bersihin jaksa, bersihin hakim, kan belum berhasil nih. Yang ada KPK bersihin polisi dilawan, ya kan? Bersihin jaksa dilawan. Ya sudah, kalau gitu ini KPK yang lembaganya bagus tadi, sistem penggajiannya bagus, remunerasinya oke gitu, diterapkan di lembaga penegak hukum lain. Berapa sih APBN yang harus keluar untuk memperbaiki lembaga penegak hukum ini? Bagi APBN kecil, Mas, duit 10 triliun itu. Saya kan kalau misalkan ini diperbaiki, Mas, sapu ini. Kira-kira di mana kira-kira? Kenapa itu tidak dilakukan? Ya belum, mudah-mudahan setelah kita bicara ini dilakukan. Dan saya pun kemarin dalam konteks tertentu juga terpaksa ikut mempromosikan di DPR kinerja kejaksaan itu layak loh dinaikkan itu. Oh ini ya prestasi-prestasi itu. Dan KPK ini sebenarnya tugasnya KPK, Mas. Termasuk sebenarnya konsep kita KPK itu mampu memberdayakan penegak hukum yang lain, mampu memperjuangkan kesejahteraan juga sama dengan mereka supaya ini jadi pedoman gitu loh. Jadi ini gaji ini jadi pedoman juga penegak hukum itu. Nah, ini yang nampaknya belum sinergi dan kadang-kadang saya kemarin juga mengingatkan DPR dan Pak Mahfud itu bahwa Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sampai saya bacakan diktum menimbangnya itu bahwa kejahatan korupsi itu luar biasa dengan cara-cara juga luar biasa. Nah, luar biasa itu ya termasuk pencegahan juga luar biasa. Harusnya. Harusnya. Saya bacakan sempat kemarin itu kan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Efisiensi tinggi kan gaji tinggi kalau sepanjang nanti berbasis kinerja kan selesai satu urusan gitu. Ya, dan di undang-undang dirumuskan ini, Mas. Bisa dirumuskan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan. Berapa sih kira-kira gaji penegak hukum, gaji polisi, gaji jaksa, gaji hakim, agar mereka tidak mau terima suap lagi.
Gampang Mas, itu zaman kami LBH, zaman almarhum Munir itu, duit 14 miliar 1 bulan itu kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa betul-betul kita pakai untuk melayani masyarakat, mencari keadilan, dan banyak hal yang bisa kita konstruksikan bukan sekedar membela buruh yang di PHK, tapi bagaimana perbaikan sistem undang-undang. Dulu PHK itu kesannya penguasa dan pengusaha selalu menang, sekarang buruh bagaimana bisa menang. Dan konstruksi itu buruh bisa membela buruh teman yang lain misalnya. Itu hal-hal yang demikian itu kan bagi pemerintah hal yang gampang sebenarnya. Konstruksi di Bappenas itu mereka ahli-ahli jago-jago merumuskan nomenklatur anggaran. Bagaimana mereka beli pasir itu bahkan bukan beli di sini tapi dipikir bannya nanti tipis berapa, olinya berapa segala macam, bisa mengonstruksikan itu. Lah kebutuhan penegak hukum kita berapa? Udah gampang kok, itu tinggal kemauan, dan saya kira ini tidak harus gegap gempita yang pada posisi tertentu malah membuat gaduh begitu. Dan saya pun konsep itu juga kadang-kadang perlu gaduh juga itu kalau tidak gaduh. Tapi saya ingatkan kembali tentang ini sudah kembali kepada kejaksaan itu sudah mampu merumuskan kerugian perekonomian negara dalam kasus minyak sawit, minyak goreng langka dan mahal. Nah ini nanti mestinya KPK juga bisa belajar ke sana. Dan kemudian yang ini tentang perkebunan kita yang kasus Surya Darmadi misalnya, itu sudah ini menjadi ya tadi tiketnya fastabiqul khairat, bahasa saya berlomba-lomba dalam kebaikan itu mulai muncul di situ. Dan ini saya gembira terus terang aja, kejaksaan mulai bagus, kepolisian mudah-mudahan habis kasus Sambo ini bagus lagi karena dipicu oleh suatu hal yang buruk, tidak apa-apa. Kadang-kadang ya kita kadang-kadang ya harus refleksi diri gitu, karena saya ingatkan kembali Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu masih berlaku. Di diktum menimbangnya kadang-kadang sering saya bacakan itu bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas. Ini DPR loh Mas yang membuat dan pemerintah. Dan tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, lupa kalian saya gitu kan. Ya, sekarang, gitu. Sekarang belum luar biasa ya kan? Malah turun. Kalau kemarin luar biasa, sekarang dianggap biasa-biasa aja. Maka kemarin kalau dalam isu bebas bersyarat itu tetap sebenarnya sederhana, karena PP 99 tahun 2012 tentang pembatasan remisi bebas bersyarat itu dibatalkan MA. Padahal dibatalkan MA itu alasannya tidak ada cantolan di undang-undang, tidak boleh ada diskriminasi. Kalau di undang-undangnya ada pembatasan boleh, karena uji materi OJK Ligis terhadap undang-undang pemasyarakatan yang tentang pemaknaan remisi itu berlaku untuk semua juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tetap pembatasan yang sifatnya untuk kebaikan lebih banyak orang, kebaikan negara itu tetap boleh gitu. Nah korupsi, teroris, narkoba ini kan memang kejahatan luar biasa. Pemberlakuannya boleh dengan luar biasa. Itu sudah mandat dari reformasi gitu. Jadi itu yang sesuatu yang kadang-kadang itu lupa, tapi yang menguntungkan ingat gitu. Nah inilah kita jangan berhenti untuk mengingatkan itu lagi. Masih itu aja. Ya, terima kasih Bill. Sama-sama. Mas Wiman, makasih sekali ya. Ini memberikan pencerahan. Nanti masih banyak hal yang kita bisa bicarakan tadi. Belum khusus tanpa KPK misalnya kan ya. KPK atau tadi gagasannya yang soal renumerasi tadi ini sangat menarik. Renumerasi tadi bagaimana polisi dan kejaksaan. Sekali lagi terima kasih Pak Biamin dan Billy. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah mengikuti perbincangan kami tentang korupsi. Sangat menarik dan bagaimana pikiran-pikiran yang sangat bagus ini, supaya moga-moga bisa menjadi jalan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah korupsi di negeri ini. Terima kasih, salam kredensial.